Pak Siap, Yohanes Yang Bire Mulia. Nahak, yang mana? Siap, Yang Mulia. Oke, terus kemudian yang terakhir Pak Hendrikus, yang Siap, pojok. Yang Mulia. Oke, baik ya, mendengar suara kami ya. Saudara bertiga ini kuasa pihak terkait nggak nyampaikan, oh ada agamanya. Semuanya beragama Katolik ya. Semuanya beragama Katolik ya, saksi? Benar yang Coba maju ke depan untuk berdiri dulu, diambil sumpahnya. Ada romo atau pastor yang mendampingi, silahkan maju ke depan. Ya, udah di situ saja. Oke, di situ saja. Ya, ini para saksi ketiganya diambil sumpahnya terlebih dahulu secara Katolik. Saya persilahkan Yang Mulia. Baik. Tiga-tiganya beragama Katolik. Silakan mengangkat tangan 3 jari. Ikuti lafaz janji yang saya tuntunkan. Saya berjanji sebagai saksi. Saya berjanji sebagai saksi. Iya, diulangi. Serempak ya, Serempak menirukan. Mic-nya dipegang 3-3 kalau boleh. Ya, supaya menirukan lafal sumpah yang dipandu oleh Yang Mulia Dr. Manahan. Ya, Baik, kita ulangi. Saya berjanji sebagai saksi Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Ya. baik, terima kasih Yang Mulia. Silahkan duduk kembali, terima kasih romo atau pastor atau tadi yang mendampingi pengambilan sumpah. Dari pihak terkait siapa dulu? Ini sesuai dengan urutan-urutan ini ya? Ya, sesuai Yang Mulia. 1, 2, Baik. 3. Kalau gitu dimulai dari Pak Yuen dulu. Pak Yuen pada waktu Pilkada sebagai apa Pak Yuen? Terima kasih Yang Mulia. Saya sebagai penghubung pasangan calon nomor urut 1 Menghubungkan Dengan KPU. dari mana ke mana? dari pasangan calon nomor urut 1 dengan KPU Kabupaten Melaka. Oke, Tim penghubung tim penghubung di tingkat kabupaten atau di tingkat kecamatan atau di tingkat apa? di tingkat Kabupaten Melaka. Oke, tingkat kabupaten. Jadi Anda bertugas untuk menjadi alat komunikasi antara KPU kabupaten dengan pasangan calon nomor urut 1, begitu ya? Benar Yang Mulia. Apa yang akan Anda jelaskan dalam persidangan ini? Makasih Yang Mulia. Saya akan menjelaskan terkait dengan proses penetapan daftar pemilih tetap untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Oke, Kabupaten saya Melaka. tanya saja. Apakah Anda hadir pada waktu penetapan DPT? Benar Yang Mulia, saya hadir. Pasangan calon nomor urut 2 juga ada saksinya yang hadir? Benar, hadir pada saat tersebut Yang Mulia. Oke. Rapat pleno penetapan DPT yang memimpin siapa? Pada saat rapat tersebut yang memimpin adalah Ketua KPU Kabupaten Melaka Yang Mulia. Oke. Pada waktu itu ditetapkan DPT, jumlah DPT untuk kabupaten Anda hafal berapa jumlahnya? Jumlah DPT untuk Kabupaten Melaka yaitu 115.304 pemilih Yang Mulia. Baik. Kemudian Anda juga hadir pada waktu rekapitulasi hasil. Pada saat rekapitulasi hasil saya tidak hadir Yang Mulia. Oh, tidak hadir. Jadi itu Anda di awal pada waktu penetapan DPT.
pada waktu penetapan Benar, DPT ada persoalan-persoalan atau ada masalah-masalah yang terjadi? Tidak ada persoalan yang terjadi yang mulia. Tidak ada keberatan dari semua yang hadir tidak keberatan, kemudian DPT final ditandatangani oleh KPU. Benar yang mulia. Anda Dan juga sebagai tim penghubung pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon urut nomor 2 juga dikasih hasil dari DPT final. Benar yang mulia, kita mendapatkan salinan keputusan dan berita acara Salinan tersebut. putusan itu disampaikan kepada para pihak, ya. Ya, benar yang mulia. Bawaslu-nya hadir di situ? 3 orang komisioner Bawaslu hadir yang Hadir mulia. semua. Jadi untuk penetapan DPT sudah clear ya, nggak ada masalah ya. Benar yang mulia. Oke. Dengan jumlah DPT tingkat kabupaten sudah ada angka finalnya. Benar yang mulia. Oke, sudah selesai. Ada lagi yang akan Anda sampaikan? Untuk Cukup ya sementara kayaknya. Apa lagi, Pak Yuven? Pak cukup Yuven? yang mulia sementara. Cukup ya? Cukup yang mulia. Cukup, baik. Sekarang yang kedua Pak Yohanes. Pak Yohanes Berenahak. Pak Yohanes ini pada waktu pilkada sebagai apa Pak Yohanes? Saya sebagai masyarakat biasa. Yang mulia. Sebagai masyarakat biasa. Posisi Anda di dalam masyarakat apa? Terima kasih yang mulia. Ya? Yang saya hadir sini saya bisa menjelaskan sesuai. Enggak, waktu itu Anda Saya itu sebagai posisinya sebagai tadi Anda mengatakan Anda adalah masyarakat biasa. Masyarakat biasa yang berposisi sebagai apa? Sebagai lembaga adat atau bahasa ibu kita. Oke, berarti Anda adalah tokoh masyarakat adat. Betul yang mulia. Betul. Kalau begitu Anda akan menjelaskan apa? Saya hadir di sini untuk akan menjelaskan bahwa dari tahun 2017 itu kami sudah menerima namanya insentif, ya, atau insentif untuk kami yang 6 orang di desa kami atau desa saya, desa Baruliku. Desa apa? Desa Beriliku. Ya, betul yang mulia. Ya, terus diteruskan. Jadi saya dikte aja, ya, Dari saya pandu 2017 saja. Anda itu menerima insentif ada dasar hukumnya. mohon diulang. Anda menerima insentif sebagai tokoh masyarakat adat, Fukun, itu ada dasar hukumnya enggak? Ada yang mulia. Ada dasar hukum. Dasar hukum itu siapa yang mengeluarkan pada waktu itu? Kalau di desa, ya kami mendapat SK dari desa. Dari desa. Tapi ini keberadaannya menjelang pilkada atau sudah ada sebelum pilkada? Tadi Anda sebutkan tahun 2017. Betul? Terima kasih yang mulia. Sebelum pilkada. Oh, sebelum pilkada. Mulai tahun 2017 ya? Betul yang mulia. Oke, kalau begitu bukan janji dalam rangka pilkada. Itu sudah berjalan sejak tahun 2017. Ya, betul yang mulia. Baik, kalau begitu ada lagi yang akan disampaikan? Cukup? Terima kasih yang mulia. Baik, cukup. Terima kasih Pak Yohanes. Sekarang Pak Hendrikus Brian Seran. Pak Hendrikus pada waktu pilkada jadi apa? Pak Hendrikus. Dari pemilih yang mulia. Yang agak keras Pak Hendrikus. Jadi masyarakat
Masyarakat biasa. Anda menjadi saksi akan menjelaskan apa, Pak Hendrikus? Saya akan menjelaskan tentang money politik di Desa Leunglot, Kecamatan Weliman, Kabupaten Melaka. Oke, jadi Anda, Pak Hendrikus itu penduduk di Lengklot, Desa Lengklot, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka. Ya, Yang Mulia. Ada money politik di situ. Mana ceritanya? Yang Mulia. Pak Hendrikus, gimana ceritanya itu? Ceritanya, Yang Mulia, Ya, silakan. pada tanggal 2 Desember hari Rabu tahun 2020, Ya, saat itu saya sedang kerja gali lubang WC di belakangnya Mama Mantu dan di depannya Pak I Herman Klauhora. ya, Sore hari jam 5 sore datanglah pendukung dari pasangan calon 02 SWSWT ya, atas nama Yohanes Bria Kelau ya, alias Eulu ya, ke rumah Pak I Herman Klauhora. Dia membawa uang 1.500.000 ya, untuk pendukung pasangan calon nomor 1 SNKT. Nanti tanggal 9 Desember tusuk di nomor 2 SBSWT. Lalu pasangan pendukung nomor 1 dan pendukung nomor 2 SBSWT, mereka memanggil saya untuk menyaksikan penyerahan atau penerimaan uang tersebut. Lalu saya ke situ, mereka suruh saya untuk saksikan. Lalu saya katakan, kalau begitu bisakah saya foto atau ambil gambar? Lalu mereka bilang, ya betul, silakan. Akhirnya saya ambil handphone, foto. Tetapi handphone saya tidak baik, maka saya pinjam anak dari keluarga di sekitar situ. Habis saya datang, foto juga tidak tahu. Akhirnya saya panggil yang punya HP untuk foto. Foto habis, anak itu kembali dan pendukung dari pasangan calon 02 SBSWT katakan kepada pendukung 01 SNKT, nanti bersama keluarga tanggal 9 Desember tusuk di nomor 2 SBSWT. Lalu saya katakan, Pak, itu tidak boleh, karena perbuatan itu nanti kamu akan diketahui masuk penjara. Akhirnya pendukung 02 pulang, lalu pendukung
01 SNKT mengambil uang langsung ke anak-anaknya untuk lapor ke yang berwenang dalam hal ini Panwaslu. Hanya itu saja, Yang Mulia. Iya, baik. Terima kasih. Bawaslu menerima laporan mengenai ini? Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Kami terima laporannya dan laporannya sudah ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah dibanding juga oleh kuasa hukum dari 02, tetapi bandingnya tetap kalah dan menguatkan putusan pengadilan negeri. Terbukti bersalah melakukan politik uang. Oke. Jadi itu 02 itu pemohon atau pihak terkait? Pemohon. Hah? Pemohon. Pemohon. Ya. Berarti yang melakukan politik uang malah pemohon. Pendukung dari pemohon. Pendukung pemohon. Ya. Bukan pihak terkait. Bukan. Oke. Ada lain lagi, Pak Waslu? Kalau untuk politik uang cukup. Cukup ini ya. Baik. Yang Mulia, Prof tadi. Yang Mulia, mana? Ada? Baik. Dari pihak terkait ada yang akan ditanyakan pada saksinya? Sedikit Yang Mulia, untuk Pak Yuen. Halo, Pak Yuen. Pak Yuen, silakan. Yuven, saat penetapan DPT, sebelumnya kan ada DPS, apakah ada perbaikan dari Panwaslu? Terima kasih. Pada saat sebelum penetapan DPT ada satu tahapan yang namanya penetapan DPS, di mana pada proses tersebut saya juga perwakilan daripada paslon 01 yang hadir dalam kegiatan tersebut, di mana pada saat penetapan DPS itu dia menghasilkan angka 115.433 pada saat penetapan DPS. Demikian. Baik, berikutnya masalah DPT siluman itu yang dituduhkan pemohon di Kecamatan Yukoveu. Apakah saudara saksi tahu? Baik, untuk perolehan atau terkait dengan DPT siluman, sesuai dengan data yang saya peroleh, saya anggap tidak ada DPT siluman dikarenakan saya contohkan di Kecamatan Yukoveu, Desa Bani-Bani, khususnya di TPS 1, pada proses pemilihan dan perhitungan suara, pasangan calon nomor urut 1 mendapatkan 3 suara, sedangkan pada pasangan calon nomor urut 2 mendapatkan 178 suara. Demikian juga di TPS yang kedua, pasangan 01 mendapatkan 32 suara dan pasangan 02 249 suara. Jadi malah daerah-daerah itu dimenangkan oleh pemohon ya? Pasangan 02. Oke, dengan oleh pemohon. Banyak ya. Ya. Silakan. Bentar ya, saksi Anda tidak boleh memberikan pendapat. Saya beranggapan tidak ada ini dan segala macam, itu tidak boleh. Itu pekerjaan hakim ya. Anda sampaikan saja faktanya, ini hasilnya, nggak boleh berpendapat. Beranggapan ada atau tidak, itu pekerjaan kami. Tapi saya ini perlu klarifikasi ini. Pemohon, Anda menyerahkan bukti P38.1 ya? Ini soal putusan pengadilan itu. Siap Yang Mulia. 38.1 dan titik 2 ya, menyangkut putusan yang disebutkan tadi ya. Siap Yang Mulia. Oke, terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih. Ya, silakan. Baik, ini tadi ya, ini kan dari pemohon ini bukti ya. Ini kan putusan PN dan sekarang masih putusan PT. Siap, Ini prosesnya setahu pemohon masih ada kasasi apa tidak? Kemarin sudah ke Pengadilan Negeri Atambua, tapi diminta untuk melengkapi data Untuk melakukan kasasi. kasasi. Jadi dalam proses kasasi. Jadi belum inkrah ini ya. Siap. Baik, terima kasih Yang Mulia. Baik. Pihak terkait ada lagi? Terakhir Yang Mulia, Pak Johannes,
Pak Johannes, apakah saksi tahu bahwa Pak Simon itu menjanjikan bagi-bagi duit kepada para Fukun? Apakah saksi tahu? Terima kasih. Tidak tahu. Tidak tahu. Baik, cukup. Kayaknya udah cukup itu. Baik, cukup Ya, yang mulia. yang terkait cukup ya. Sudah jelas yang disampaikan 3 orang saksi itu tadi. Nggak perlu diperpanjang lagi karena penjelasannya sudah jelas. Nanti kita tinggal yang menilai. Pemohon ada? Siap yang mulia. Silakan. Saksi yang terakhir yang mulia terkait dengan masalah putusan itu. Apakah saudara pernah membaca putusan Pengadilan Negeri Atambua nomor 112/Pit-Sus/2020/PN Atambua? Tidak tahu. Tidak tahu. Apa saudara pernah membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang nomor 18/Pit-2020/PT-Kupang? Apa saudara pernah membaca putusan ini? Tidak tahu. Tidak membaca, tidak tahu. Di dalam putusan itu, karena saudara tidak tahu, saya informasikan. Diputuskan bahwa yang terpidana itu adalah seorang berprofesi sebagai petani. Tidak ada satu kata pun dalam pertimbangan yang menyatakan yang bersangkutan adalah tim kampanye dari tim paslon 02. Ya, itu nanti kita yang menilai. Terima kasih yang mulia. Ya. Ada lagi pertanyaan? Yang berikut terkait dengan janji politik itu. Yang mulia, supaya kita sama persepsinya, Fukun itu individu yang mulia. Di Melaka yang namanya Fukun itu personnya. Yang diberikan insentif berdasarkan peraturan Bupati nomor 5 tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan desa dan peraturan Bupati nomor 8 tahun 2020 tentang besaran penghasilan tunjangan dan tambahan tunjangan bagi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, insentif bagi kepala desa, perangkat desa, kader pembangunan desa, dan lembaga adat desa. Jadi memang ada SK Bupati itu kepada saudara yang tadi menyaksikan tentang janji politik itu. Apakah saudara pernah membaca SK-SK ini? Tidak ada Fukun di dalam. Terima kasih. Itu bahasa ibu. Kalau yang ada di bagian untuk lembaga adat, itu ada. Ya betul, karena yang dipersoalkan dalam permohonan ini adalah menjanjikan untuk memberikan uang, dan itu sesuai dengan undang-undang. Orang yang menggunakan bahkan program pemerintah pun seperti bansos, bantuan beras miskin, itu pun bahkan petahana pun tidak boleh. Walaupun itu resmi dari pemerintah, itu tidak boleh. Apalagi itu masih dalam status sebagai calon bupati. Dan itu disampaikan hampir di seluruh kecamatan setiap kali berkampanye. Dan Bawaslu tidak mengambil tindakan apapun. Apakah saudara tahu peraturan bupati ini? Ya, saudara mengatakan saya tidak kira, tahu. ya kita yang menilai itu. Terima kasih yang mulia. Ya. Yang terakhir yang mulia, kepada saksi yang tadi masih terkait dengan politik uang, karena saudara mengatakan saudara adalah tokoh masyarakat. Kalau boleh saya tahu tokoh masyarakat di daerah mana, di desa mana, dari suku mana? Dari Desa Lenglo. Bere, Anda dari mana? Tokoh masyarakat di mana? Anda Desa dari Lenglo. Desa Beriliku ya, Kecamatan Malaka Tengah. Betul? Desa Lenglot, Kecamatan Walingan. Oh, Kecamatan Kabupaten. Lenglot ya. Baik, ini masyarakat biasa yang ini. Ya, karena tadi mengaku-ngaku sebagai tokoh masyarakat. Enggak, kalau yang tokoh masyarakat tokoh Pak Yohanes. ya, Pak Yohanes, ya. Beda. Itu yang saya pertanyaannya kepada beliau yang mulia, yang tokoh masyarakat. Pertanyaannya kepada Pak Yohanes. Pada yang Pak Yohanes itu tokoh masyarakat, desanya Desa Beriliku, Kecamatan Malaka Tengah. Ya. Iya.
Tadi sudah di-clearkan. Itu dari suku. Tanya. Begini yang mulia, di Melaka itu ada banyak suku yang mulia. Iya. Karena saya ingin perjelas, dia dari suku mana? Karena Coba ditanyakan. ya, kita jangan Pak sampai- Yohanes, Anda dari suku mana? Saya dari suku Lorokida. Sudah? Lorokida. suku Lorokida. Baik. Untuk apa? Sebagai fukun, apakah selama ini saudara menerima fukun sebagai fukun ya, bukan sebagai lembaga adat? Apakah saudara selama ini menerima insentif? Iya. Sudah dijelaskan. Ya, saya ingin menegaskan. Dia sebagai fukun memperoleh insentif sejak tahun 2017. Apalagi? Yang mulia itu lembaga adat yang mulia, bukan fukun. Fukun itu personnya. Memang ini saya kebetulan dari Melaka juga yang mulia, jadi saya tahu struktur adat. Iya, makanya itu dia jawab. Ya. Tadi dia dapat sejak tahun 2017. Ya, sebagai lembaga adat, bukan Ya, sebagai fukun. bisa. Itu yang saya mau tekankan. Ya. Ya, Pak Yohanes, Anda itu nerimanya sebagai tokoh adat atau fukun? Sebagai lembaga adat Lembaga adat atau fukun, Ya, bahasa satu. kita. Ya. Ya sudah, Cukup yang mulia. cukup ya. Dari termohon, cukup? Cukup ya. Baik, kalau begitu sudah selesai semua. Terima kasih pada Pak Yuven, Pak Yohanes dan Pak Indrikus yang telah memberikan keterangan di persidangan kali ini. Terima kasih ya. Sama-sama yang mulia. Sebelum saya akhiri. Terima kasih juga. Ya. Salam sehat untuk teman-teman semua ya di Malaka ya. Damai semua. Terima kasih yang mulia. Baik, sekarang saya akan mengesahkan bukti tambahan yang diajukan oleh Prof tadi cukup? Yang mulia? Cukup ya? Semuanya cukup? Mohon izin yang